Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, di video kali ini lagi-lagi saya ingin bahas masalah hutang ya. Pertanyaannya tetap sama tentang kalau sudah mentok nggak bisa bayar utang, apa yang harus dilakukan? Nah, itu seringkali yang japri ke saya bertanya tentang itu. Ya mentok, nggak bisa nggak ketemu jalan keluar, nggak bisa, pokoknya sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi lah. Minta tolong ke teman, ke saudara, sudah nggak diakui lagi gitu. Jadi dia bingung, sementara hutangnya juga harus dibayar ya, tagihan sana sini. Intinya pertanyaan itu begini, ketika sudah mentok dan nggak bisa lagi bayar utang, apa yang harus dilakukan? Nah, video kali ini tuh saya ingin bahas masalah itu ya. Kalau teman-teman yang sedang mengalami hal seperti itu, dengarkan video ini, tonton video ini hingga akhir. Saya akan kasih penjelasan dan saya ingin kasih tipsnya bagaimana apa yang harus dilakukan ketika kita berada di posisi itu. Ya, itu ya. Nah, tapi sebelum saya lanjut ya, bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru ya. Intinya saya tetap mendoakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, insya Allah hutang dilunaskan. Nah, sambil nonton video ini jangan lupa ya, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Tuliskan saja apa yang menjadi hajat Anda, impian Anda, tuliskan. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya, dan seterusnya. Nah, insya Allah ketika itu Anda lakukan selalu terus menerus insya Allah, dan ketika video ini ditonton oleh jutaan orang dan diaminkan, insya Allah itu salah satu mempercepat terkabulnya doa Anda semuanya. Baik, kita kembali ke yang tadi ya. Apa yang harus dilakukan ketika sudah mentok, nggak bisa bayar hutang lagi, sementara kita harus tetap membayar hutang dan orangnya juga tetap ngotot ya, gak mau tahu dengan alasan apapun, dia tetap menagih dan dia tetap berusaha memaksa kita supaya uangnya ada, sementara kita nggak bisa berbuat apa lagi, sementara kita nggak punya uang. Nah, apa yang harus dilakukan? Baik teman-teman semuanya, kalau Anda mengalami seperti itu, saya selalu sampaikan di video-video sebelumnya, saya sampaikan bahwa ketika Anda sudah mentok dan nggak bisa berbuat apa-apa lagi, saya katakan ya, yang pertama, bahwa itu adalah signal, kode dari Allah bahwa Allah itu ingin membantu kita, menolong kita. Maka kalau sudah seperti itu, ya Anda harus pasrah, terima, sabar, ridho dengan keadaan yang sedang Anda alami saat itu. Artinya Anda dimaki, Anda dimarahi, Anda diancam, Anda dikatain segala macam lah. Nah, itu resikonya dan harus terima. Ya, saya yakin dan percaya bahwa ketika menerima keadaan seperti itu, pastinya kita takut, cemas gitu ya, kebingungan gitu, apalagi sampai pada jaminan rumah katanya mau dilelang lah dan segala macamnya. Tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Bahwa dengan posisi seperti itu, apakah masalah kita bisa selesai? Saya katakan bisa, tetap bisa. Saya percaya dan yakin ya bahwa setiap masalah yang Allah hadirkan itu sudah disiapkan Allah juga solusinya, jalan keluarnya. Tinggal kita bagaimana bisa menjemput jalan keluar dan solusi itu. Nah, kalau Anda sudah mentok, cara pertama yang harus Anda lakukan, terima resiko itu. Terima saja Anda dimarahi, Anda dimaki, itu memang resiko yang harus kita terima. Anda pasrah, Anda ridho saja, terima saja. Nah, jadikan semua itu sebagai jalan ampunan atas dosa yang kita lakukan. Saya selalu katakan bahwa kesulitan itu apapun yang kita rasakan ketika kita sulit itu sebabnya karena dosa kita. Nah, di posisi seperti itu Anda harus siap menerima resiko itu, sabar, nggak ada cara lain. Lalu apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya cara yang harus kita lakukan adalah ya kita kembali ke Allah, minta ke Allah. Saya juga selalu bilang bahwa kenapa Allah menutup jalan, nggak kasih solusi, kemudian Anda juga seolah benar-benar dipaksa sama Allah supaya Anda itu pasrah, supaya Anda ridho, supaya Anda ikhlas, supaya Anda sabar. Nah, itulah membuktikan bahwa kita ini manusia lemah, kita ini manusia terbatas. Saya juga selalu bilang bahwa beratnya kita dalam menghadapi persoalan hidup itu karena kita menghadapinya sendiri, tidak melibatkan Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, langsung balik ke Allah, datang ke Allah, terima saja. Terima, karena memang itu salah kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa memaksa harus sesuai dengan keinginan kita, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, yang menagih itu berbuat kasar sama kita, memarahi kita, memaki-maki kita, ya
apa ya, ya memang itu salah kita, asal dia tidak main keras aja ya, artinya tidak pada fisik. Kalau pada fisik kita bisa lapor ke polisi, tapi kalau Anda dimarahi, dimaki, ya nggak ada cara lain, Anda harus nerima itu karena memang itu salah kita. Nah lalu selanjutnya Anda pun ya mengadu ke Allah, Anda harus benar-benar berjuang, merengek ke Allah ya, benar-benar datang ke Allah lah. Kalau sudah seperti itu nggak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah. Nah cara terbaik itu adalah kembali ke Allah dan Anda benar-benar mohon kepada Allah. Taubat ya, taubat. Kemudian Anda itu harus memperbaiki segala hal, ibadah diperbaikin, sholat diperbaikin, banyak sholawat, banyak istighfar. Nah, kalau Anda makin memaksakan diri harus melakukan ini dan itu tidak melibatkan Allah, itu yang membuat makin stres. Nah, langkah awalnya itu adalah ke Allah dulu. Kejar dulu ampunan Allah. Udah ente jangan pusingkan dulu cari solusi, jangan. Anda fokus saja dulu ke Allah, jangan fokus pada solusinya. Yang penting ke Allahnya dulu. Langkah awalnya itu ke Allah dulu. Anda introspeksi dulu, Anda istighfar dulu, banyak minta ampun sama Allah. Lalu kemudian Anda melangkah untuk cari jalan keluar, cari solusi. Tapi ke Allah dulu. Ngadu ke Allah, ya Allah tadi baru dimarahi, ya Allah gimana ini, ya Allah tolong ya Allah. Nah Anda harus melakukan itu, harus benar-benar taubat pol. Nah salah satu cara ya untuk bisa kita keluar dari jeratan hutang itu salah satunya adalah taubat. Nah Anda taubat benar-benar ke Allah. Ya Pak, tapi saya sudah lakukan ibadah, sudah tahajud, sudah sholawat, tapi kok pertolongan belum datang. Nah, berkali-kali saya bilang ya, kita beribadah kepada Allah itu benar mengharapkan pertolongan, benar mengharapkan keajaiban, mengharapkan solusi. Tapi nggak serta-merta pikiran kita ke sana, teman-teman semuanya. Itu yang membuat diri kita stres. Lakukan saja ibadah, tetap saja mohon kepada Allah, tetap saja meminta kepada Allah. Hasilnya apapun itu tetap kita terima, ridho dengan takdir itu. Karena kita nggak bisa maksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Ya kita itu harus benar-benar siap menerima resiko apapun yang terjadi pada diri kita. Yang penting kita ke Allah. Tekanan sehebat apapun ya, ketika kita sudah melibatkan Allah dan hati kita benar-benar kuat, kita sabar, kita ridho, saya yakin pasti dikuatkan sama Allah. Dan jangan putus asa. Percaya deh teman-teman semuanya, Allah itu kasih masalah ke kita itu sudah dipastikan bahwa kita ini mampu, cuma kita yang mampu, cuma diri Anda yang mampu menghadapi masalah itu, yang lain belum tentu, bahkan bisa jadi nggak mampu menghadapi itu. Nggak mungkin Allah kasih ujian itu di luar batas kemampuan kita, itu nggak mungkin. Nah makanya supaya bisa kita melatih pasrah, ikhlas, ridho, itu caranya ketika Anda sudah menghadapi persoalan itu jangan ini ya, kalau kalau saya sudah menghadapi masalah ya, apapun itu, ketika saya sudah kebingungan, nggak ngerti lagi harus berbuat apa, saya nggak mau terlalu banyak mikir. Saya bilang tuh dalam hati, ya la haula wala quwata illa billah. Ya sudah ya Allah, ini kehendakmu, aku hambamu, aku lemah ya Allah. Semoga ini jadi jalan ampunan. Ya sudah, saya sampai segitu aja. Saya banyak berzikir, banyak bersolawat, ya pelan-pelan berpikir untuk mencari solusi. Tapi tidak lupa itu saya tetap melibatkan Allah. Ya Allah, beri hamba petunjuk. Yang dengan petunjuk itu hamba bisa menyelesaikan persoalan ini ya Allah, bisa menyelesaikan hutang-hutang hamba ya Allah, mohon petunjuk ya Allah, bimbing hamba ya Allah. Yang penting dinomor satukan itu adalah Allah. Selesai itu kita bergerak, tetap bergerak. Pasrah itu bukan berarti kita diam diri menunggu keajaiban, enggak. Kita tetap bergerak, tetap cari ikhtiar, tetap kita berusaha bekerja keras, tapi tidak melupakan Allah. Allah yang pertama. Kita harus mendahulukan Allah dari yang lainnya. Nah makanya teman-teman harus lakukan, nggak ada cara lain. Jadi ente mau merengek gimana pun nggak bisa. Kita nggak bisa protes, ya itulah kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Tapi jangan putus asa. Insya Allah pasti ditolong sama Allah. Cuma sabar dan kita benar-benar harus siapkan mental dan kita harus menyemangati diri kita. Nggak apa-apa ya Allah, insya Allah aku kuat. Insya Allah pasti bisa. Kau pasti menolongku ya Allah. Pokoknya kata-kata motivasi, kata-kata menyemangati diri itu harus kita munculkan terus, sehingga kita tidak berpikir yang aneh-aneh. Tapi kalau kita terus kemerungsung gitu ya, terus kita berpikirnya ya gini, memang benar ketakutannya, lemes, kita down, kita nggak bisa buat apa-apa, segala macamnya itu pasti kita rasakan ya. Tapi Anda harus bangkit.
harus bangkit, jangan terlena pada pikiran-pikiran yang melemahkan. Artinya ya pastinya kita sakit hati lah, kita dimaki, kita dimarahi, apalagi diancam, apalagi kalau sudah bahasa kalau minggu depan nggak dibayar rumah saya lelang, kira-kira seperti itu. Pastinya kita down, pastinya kita takut. Tapi tenang aja teman-teman semuanya, nggak ada yang bisa menyelakakan diri kita tanpa izin Allah. Semuanya itu atas izin Allah. Makanya ya kita datangnya ke Allah supaya Allah melindungi kita, menolong kita, menguatkan diri kita. Nggak ada cara lain. Tapi kalau ente terus-terusan berpikirnya pada masalah itu, aduh gimana ya, Anda panik, yang terjadi apa? Akhirnya Anda stres, putus asa, bisa jadi bisikan-bisikan jahat itu akan datang yang bisa membuat diri Anda celaka, bunuh diri lah, melarikan diri lah, dan segala macamnya. Jangan teman-teman semuanya. Insya Allah kalau kita datang ke Allah, kita benar-benar ya dengan rasa down, ya pastinya lah, pasti down, pastinya kita juga ketakutan. Kalau kita datang ke Allah, insya Allah pasti dikuatkan. Makanya selalu saya bilang, harus disemangati dirinya sendiri. Insya Allah pasti bisa. Walaupun kita lagi down, lagi hati lagi nggak enak, lagi ya jangan dipaksain deh. Saran saya, coba tenangkan dulu pikiran. Karena ini ya kuncinya itu ada pada ketenangan. Bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran dan hati kita ketika kita berada dalam tekanan itu, kita menciptakan ketenangan diri. Ya memang kalau belum terbiasa pasti berat ya, tapi gak ada cara lain, kita harus melatih itu. Caranya gimana? Katakan langsung, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Banyak berzikir supaya ketenangan itu dihadirkan sama Allah dan kita nggak panik. Tahap awal itu yang kita cari itu adalah ketenangan dulu. Ketenangan dulu, setelah itu baru kita bisa berpikir jernih. Dengan lewat ketenangan itu nanti Allah kasih jalan, kasih petunjuk, oh harus begini, oh harus begini. Ada saja jalannya. Yang penting kita jangan panik dulu, tetap berusaha melibatkan Allah. Walaupun kita bingung, kita ketakutan, tetap ya Allah gimana ini, ya Allah gimana ini. Banyak istighfar, banyak berzikir lah. Anda nggak usah sibuk-sibuk cari amalan apa segala macam. Udah, yang penting ciptakan ketenangan dulu, banyak berzikir. Boleh istighfar, boleh sholawat. Pokoknya Anda jangan jauh-jauh sama Allah. Harus datang ke Allah, merengek ke Allah, nangis ke Allah, mohon ke Allah. Adukan semuanya ke Allah. Jadi jangan Anda terus fokus itu pada keterpurukan Anda. Ya seperti saya katakan tadi, memang sakit, bingung ya, capek, lelah, bosan, rasanya ingin mati saja sampai begitu. Tapi nggak bisa teman-teman, nggak ada cara lain kecuali kita benar-benar balik ke Allah. Dan saya yakin pasti Anda kuat, itu sudah dipastikan sama Allah. Setiap masalah yang diberikan kepada kita hambanya itu sudah diukur sama Allah. Jadi nggak mungkin kita nggak sanggup. Yang membuat diri kita nggak sanggup itu karena kita tidak melibatkan Allah. Kita itu berpikir dengan kemampuan kita, dengan berpikir kita yang terbatas ini, akhirnya kita putus asa, akhirnya kita nggak yakin. Maka itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, nggak ada cara lain kecuali balik ke Allah. Nggak ada cara lain kecuali kita mendekat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.